Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Humaira dengan NIM D1B022110 dari kelas R004 Agribisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai petani. Nah, apa itu petani? Petani adalah orang yang bergerak di bidang pertanian, memelihara organisme hidup untuk dijadikan makanan atau bahan mentah. Posisi sentral petani. Posisi sentral petani mengacu pada peran utama dan penting yang dimainkan petani dalam kehidupan masyarakat dan ekonomi, terutama di daerah pedesaan. Petani adalah kunci dalam kegiatan pertanian dari awal hingga akhir atau dari hulu hingga hilir. Berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan pertanian. Kehidupan petani di pedesaan cenderung harmonis dan sederhana, meskipun menghadapi tantangan ekonomi seperti kegagalan panen, upah rendah, kemudian kenaikan harga pupuk atau input pertanian. Seringkali petani menjual seluruh hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun, kemudian harus membeli kembali bahan pangan untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, pendapatan dari hasil panen dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, sehingga petani seringkali harus mengonsumsi makanan bahan pangan yang berkualitas lebih rendah dari hasil produksi mereka sendiri. Untuk bertahan, petani menggunakan berbagai strategi, seperti meminjam uang, kemudian mengurangi pengeluaran tidak pokok, dan mencari sumber pendapatan tambahan dari anggota keluarga atau pekerjaan lain di luar pertanian. Selanjutnya, petani adalah sentral dari semua kegiatan pertanian. Ada yang namanya subsistem hulu. Subsistem hulu ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, bibit, lembaga kredit, obat-obatan hama dan penyakit tanaman, kemudian alsintan atau alat mesin pertanian seperti traktor, hand traktor, kemudian sprayer, dan alat mesin pertanian yang lainnya. Selain itu, ada juga yang namanya subsistem hilir. Subsistem hilir ini yaitu pengolahan dan pemasaran produk pertanian. Nah, subsistem hilir ini yaitu mengubah bahan hasil pertanian, bahan mentah hasil pertanian menjadi suatu produk, kemudian dipasarkan hingga ke konsumen. Selanjutnya ada yang namanya on-farm dan off-farm. On-farm ini yaitu kegiatan mengusahakan atau membudidayakan atau berusaha tani, baik itu membudidayakan tanaman atau peternakan. Selanjutnya on-farm ini seperti mengolah lahan pertanian, kemudian pemeliharaan hingga panen. Pemeliharaan ini termasuk seperti penyiraman, kemudian pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Nah, selanjutnya off-farm. Farm ini yaitu kegiatan agroindustri atau kegiatan mengubah bahan hasil pertanian menjadi suatu produk kemudian dipasarkan kepada konsumen. Nah, selanjutnya profil petani. Profil petani merujuk pada gambaran atau deskripsi yang meliputi berbagai aspek terkait dengan pertanian secara individu ataupun berkelompok. Profil petani mencakup informasi identitas, kondisi, kemudian potensi diri, keluarga petani. Selain profil petani, juga sering disebut dengan karakteristik diri, termasuk faktor sosial dan tempat tinggal. Indikator lainnya meliputi pekerjaan utama dan sampingan, pendapatan, pengeluaran, kemudian jumlah tanggungan, mobilitas sosial, akses teknologi, kemudian pengalaman bertani, dan yang lainnya. Nah, selain itu ada juga yang namanya profil usaha tani.
Profil usaha tani ini meliputi keragaman jenis tanaman, input produksi atau sarana prasarana yang digunakan, kemudian modal, teknologi, tenaga kerja, lokasi, kemudian harga produk. Selain itu, profil juga menggambarkan status kepemilikan lahan dan klasifikasi petani berdasarkan luas lahan serta keinovatifan, mulai dari inovator hingga kaum kulak. Nah, latar belakang sosial ekonomi membedakan petani menjadi beberapa kategori, dari petani yang sangat miskin hingga kaya, kemudian apakah pertanian mereka berbasis komersial atau subsisten atau semi komersial. Nah, komersial ini yaitu petani mengusahakan atau membudidayakan suatu tanaman atau peternakan untuk dijual. Kemudian ada juga yang namanya semi komersial. Semi komersial ini yaitu selain dijual, petani juga mengonsumsi hasil dari pertanian mereka sendiri. Dan selanjutnya ada yang namanya subsisten. Nah, subsisten ini yaitu hasil dari pertanian yang dilakukan oleh petani hanya untuk konsumsi keluarga mereka sendiri, bukan untuk dijual atau tidak mementingkan profit atau keuntungan. Petani di pedesaan ini, mereka itu memegang nilai kebersamaan dan toleransi yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Meski memiliki posisi tawar yang lemah, petani belajar dari pengalaman. Kemudian petani lebih mahir dalam pengelolaan pertanian tanpa alat canggih, namun kurang melek teknologi dan cenderung menggunakan metode tradisional yang sederhana dan murah. Untuk selanjutnya ada yang namanya klasifikasi petani, yaitu yang pertama, status kepemilikan lahan. Ada petani yang memiliki lahan sendiri, ada juga petani yang menyewa lahan petani lain. Kemudian ada juga yang namanya sistem bagi hasil. Kemudian ada juga yang namanya luas lahan garapan. Ada petani yang memiliki luas lahan yang luas, kemudian ada juga petani yang memiliki lahan yang tidak terlalu luas. Nah, biasanya petani yang memiliki lahan yang tidak terlalu luas ini pertaniannya itu tidak mencari profit atau tidak berbasis komersial, melainkan hanya subsisten, yaitu hanya untuk dikonsumsi oleh keluarganya sendiri, bukan untuk diperjualkan. Nah, selanjutnya tingkat keinovatifan terhadap inovasi pertanian. Nah, untuk saat ini banyak petani yang belum menggunakan teknologi dalam melakukan pertanian. Hal itu dapat terjadi karena beberapa faktor, ya seperti keterbatasan kemampuan atau keterampilan. Kemudian banyak petani yang sudah lanjut usia karena banyak pemuda atau anak muda tidak mau berkecimpung dalam pertanian. Mereka lebih banyak melakukan pendidikan. Selanjutnya yaitu kondisi kecukupan ekonomi. Nah, banyak kita lihat petani yang gagal panen. Namun, walaupun mereka sudah gagal panen, tetapi petani selalu terus melakukan penanaman. Walaupun pernah gagal panen, kemudian hasilnya tidak terlalu tinggi, harganya yang murah, tetapi petani tersebut terus melakukan penanaman dan terus melakukan
budidaya atau terus bertani. Selanjutnya yaitu orientasi kontribusi hasil usaha tani dan jenis komoditas pertanian yang dibudidayakan. Nah, ada petani yang membudidayakan ada petani padi, kemudian ada petani jagung, kemudian ada petani hortikultura seperti sayur-sayuran. Selanjutnya, adopsi tingkat teknologi. Nah, masih banyak petani yang belum menggunakan teknologi. Sebenarnya, keberadaan teknologi ini sangat bermanfaat dalam pertanian. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dalam pertanian. Namun, masih banyak petani yang belum mengadopsi teknologi. Dampak buruk dari penggunaan teknologi ini yaitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang sebelumnya mereka pada saat musim panen itu banyak orang yang tidak menganggur lagi. Mereka banyak melakukan atau bekerja di pertanian. Nah, sejak adanya teknologi ini, banyak orang yang tidak bekerja karena penggunaan teknologi ini lebih efisien dan lebih efektif, sehingga banyak petani yang lebih memilih menggunakan teknologi ini. Selanjutnya, spesifik lokasi. Nah, yang ketiga yaitu komunitas petani. Komunitas petani merujuk kepada sekelompok individu yang memiliki profesi atau kegiatan utama dalam bidang pertanian. Komunitas petani dapat dikenali berdasarkan status kepemilikan lahan, di mana petani yang berstatus sebagai buruh tani, kemudian petani penyakap atau penggarap, memiliki komunitas tertentu. Komunitas memiliki dua ciri utama, yaitu kesamaan dan identitas, serta sikap berbagi, partisipasi, dan kebersamaan. Nah, petani ini memiliki sikap berbagi, partisipasi, dan kebersamaan yang sangat tinggi. Mereka itu sangat toleran dan sangat partisipatif, apalagi sesama petani. Dari sudut pandang epidemiologi, diketahui bahwa komunitas berasal dari bahasa Latin, yakni munus, yang berarti memberi atau the give, dan come atau kebersamaan, together. Dengan demikian, pengertian komunitas ialah sekelompok orang yang saling berhubungan, saling berinteraksi, kemudian saling berbagi dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Nah, beberapa elemen pembentuk komunitas ini. Yang pertama, interaksi sosial. Seperti kita lihat di pedesaan, interaksi sosial masyarakat di pedesaan itu sangat kuat. Kemudian, hubungan sosial. Hubungan sosial masyarakat di pedesaan itu sangat tinggi. Mereka itu sangat peduli antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, sentimen komunitas atau kesamaan identitas. Nah, kesamaan identitas ini dapat membentuk suatu komunitas. Misalnya, sesama petani itu biasanya ada yang namanya kelompok tani di pedesaan. Di situ banyak petani-petani kemudian membentuk suatu kelompok yang dinamakan dengan kelompok tani. Kemudian kesamaan kepentingan. Nah, kesamaan kepentingan ini membentuk atau membuat seseorang menjadi bersatu, seperti
petani, kesamaan kepentingannya itu yaitu dalam bertani. Mereka bersatu dalam hal tersebut, seperti mereka melakukan penanaman secara serempak agar untuk meminimalisir pengganggu tanaman seperti hama dan penyakit tanaman. Kemudian selanjutnya sikap bersedia berbagi, seperti berbagi pengalaman antar petani, kemudian inovasi, kemudian masalah dan solusi dalam bertani. Selanjutnya toleransi, kegiatan kebersamaan yang bersifat saling bantu, seperti di pedesaan yaitu gotong royong, tolong menolong dan kerja bakti dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian pengaturan air irigasi, membersihkan saluran irigasi tempat pertanian secara bersama-sama. Kemudian keserupaan kebutuhan. Nah, petani bersama berupaya meningkatkan hasil produksi setiap musim tanam. Petani saling bekerja sama, saling berbagi pengalaman atau saling memberi masukan antar sesama petani untuk meningkatkan kebutuhan atau hasil pertanian mereka ini. Selanjutnya ada yang namanya kolektivitas. Kolektivitas ini yaitu meningkatkan kebersamaan dalam menjaga posisi tawar saat masa panen. Dan selanjutnya kohesi sosial, yaitu menguatkan hubungan dalam menjaga kelanjutan usaha tani sebagai sumber nafkah pokok bagi petani di pedesaan. Selanjutnya tujuan bersama. Tujuan dari petani ini yaitu untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan ketahanan pangan, kemudian untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dari usaha tani yang mereka lakukan. Kemudian dimensi waktu. Dimensi waktu ini yaitu menjadi rambu atau pembatas selama masa produksi usaha tani tertentu. Kemudian selanjutnya dimensi lokasi teritorial atau geografis tertentu, yaitu mengembangkan kebersamaan dalam memilih jenis varietas tanaman tertentu atau komoditas yang diunggulkan pada lokasi tertentu. Nah, menentukan komoditas atau varietas yang tepat. Selanjutnya yaitu solidaritas, yaitu menguatkan jalinan kerjasama dan kemitraan selama produksi usaha tani. Petani bekerja sama dengan mitra yang menerima hasil pertanian mereka untuk dijual kepada konsumen. Selanjutnya nilai dan norma sosial berbudaya agraris, yaitu seperti mengatur perilaku dalam bertani. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggalnya, salah kata, salah sikap, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.